Oke teman-teman, gue mau ngelanjutin tutorial atau video-video tutorial gue yang udah lama ini vakum. Jadi sekarang gue mau ngejelasin atau ngasih teman-teman cara buat bikin vektor lengkap kayak gini nih. Sebelum btw ini gue ngelanjutin ya, bukan bikin dari awal. Jadi udah bikin linernya sebelum teman-teman bingung gimana cara bikin garis-garisnya, lihat dulu video sebelah ini. Sebelum yang ini. Oke, jadi gini. Tadi kan agak cepet ya videonya. Jadi sebenarnya gampang. Kita tinggal pakai tools yang ini, 2-point line. Ini kita gedein udah 2P. Klik kanan di sini, warna merah. Nah, contohnya kayak gini. Tadi misalnya bikin itu buat garisnya ya. Jadi, nah, karena ini masih curve seperti ini, jadi kita rubah rubah ke curve yang bisa diwarnain. Maksudnya ini kan masih garis line, walaupun di sini namanya curve, tapi kita di sini bentuknya dia masih line, jadi kita nggak bisa, kalau klik kanan di sini ya nggak bakal mungkin berubah jadi warna biru. Jadi harus kita rubah ke curve dulu, curve yang bisa diwarnain. Jadi Ctrl Shift key. Nah, dia udah jadi curve kan tuh. Jadi kita klik kiri di sini, dia akan berubah jadi warna biru. Sama kasusnya sama yang kayak gini nih. Oke. Lanjut. Sekarang buat masuk ke sesi pewarnaannya. Sebenarnya banyak yang bilang katanya ini kok sama kayak WPAP, ini sama kayak WP. Tekniknya sama, sebenarnya ya. Gua nggak tahu ya kalau di sini mungkin ada yang pernah nyoba ini bikin kayak gini sebelumnya, tapi gue nyoba-nyoba sendiri tanpa ngelihat dari yang lain. Jadi gue niatnya pengen bikin WPHP, cuman gue bisa face settingnya, cuman gak bisa ngewarnain pop art warnanya gitu. Jadi gue warnain vektor biasa aja gitu tuh. Pertama kita bikin lingkaran tangan dulu ya, sekitar tangan. Bentar. Kita kasih warna dasar. Karena basicnya kalau apa ya, setelah kayak gini nih ya nggak perlu detail. Maksudnya ya yang penting karakternya dapat aja gitu, nggak perlu harus detail-detail banget. Nah, ini kita bikin yang gelapnya dulu. Nih gue bedain ya, kalau yang dasar outline-nya biru. Nah, yang dasar outline-nya biru, yang baru gue bikin mode gelapnya itu outline-nya merah. Aduh, boy, keingetnya pakai trik kuva aja bisa dibelokin. Nah, kita ambil dalamnya aja. Buat ngambil dalamnya itu spasi biar dia berubah ke kursor yang ini. Pick tool, shift, ada BBM gitu. Shift, klik yang buat warna dasarnya. Nah, ibaratnya di blok lah. Kita pakai yang ini nih. Bentar saja. Buang yang atasnya. Nah, jadi ada dalamnya, ada di dalam sini. Buat warna gelapnya. Sekarang kita bikin yang warna terangnya. Sama kayak tadi, banyakin improve aja main di sini mah. Ntar, kok gue puyeng. Nah, sip. Ini buat yang terangnya.
Nah gitu, karena gue nggak punya skin sendiri, atau maksudnya gue jarang improve ya, jadi gue tuh kayak udah punya palette sendiri gitu tuh, kayak present gitu tuh kalau anak-anak video lah. Jadi gue ngambil dari karya gue yang lama, yang mana ya, yang ini aja nih, ini aja nih, deket kan, tarik, kita drag, kita hapus dulu bawahnya. Nah kita ngambil warna dari si objek ini. Yang pertama dasarnya, gue ambil dasarnya yang ini sih. Nah ambil dasarnya yang itu, ini tadi kan terang ya, ambil terangnya, ini gelap. Nah buang outline-nya, tarik ke bawah. Nah gitu, sip. Nah kalau di zoom deket kayak gini, aneh kan ya, kayak nggak berbentuk tangan. Sebenarnya ya kayak WPAP, jadi kayak semi abstrak gitu tuh. Jadi nggak perlu detail-detail kalau buat style kayak gini. Kita lebih detail ke backgroundnya gitu tuh. Cuman kalau mau nyoba style kayak gini, nyari backgroundnya itu yang gampang di trace. Maksudnya kayak backgroundnya jelas, jangan kayak gini ya kan, backgroundnya kayak bokeh gitu ya, jadi si backgroundnya blur, percuma, susah juga buat di trace. Ini kan cuma gua ngajarin buat nge-trace objeknya aja dulu. Nah udah itu lanjut ke tangan yang rambut dulu deh kayaknya ya, soalnya kan rambut di atas ya. Sama tekniknya kayak yang tangan tadi, kita buat dasarnya dulu. Agak lama emang, cuman daripada bikin vektor biasa ya, biasanya kan kalau vektor biasa kan harus detail gitu, biasanya kalau nggak detail ya kan nggak mirip jadinya. Kalau ini mah insya Allah selama ngikutin rulesnya mah nggak akan nggak mirip, insya Allah aja sih. Kalau tutor sebelumnya ya ada suaranya, gue kan ngetrasnya bikinnya di kosan jadi rada rame. Kalau sini gue di rumahnya sendirian aja, agak sepi, gak ada teman ngobrol. Kita ngikutin dasar sesuai yang line yang udah lo bikin nanti. Kita ikutin. Nah ini gue improve semua ya, maksudnya rambutnya itu yang gak ngikutin aslinya, ngikutin cuma sebagai patokan gitu tuh, nggak terlalu harus sama gitu. Jadi kalau kita terlalu detail, maksudnya ngikutin warna bentuk aslinya agak sulit, soalnya kan kotak-kotak ya tanpa curve. Teman-teman banyakin improve aja. Nah sama kasusnya kayak yang tangan tadi, taruh di bawah. Nah yang ini nih, ini garis, jadi dia harus di atas, ibaratnya dia tuh kayak tulangnya gitu tuh, line art sebagai tulangnya. Nah ini dagingnya, jadi di bawah aja gitu, kalau nggak nanti ketutup. Sekarang kita bikin yang gelapnya. Ntar biar nggak puyeng, yang backgroundnya gue kasih biru. Nah kita bikin yang gelapnya sekarang. Nah itu ada yang gelapnya, ntar bikin lagi yang di sini. Bikin lagi, nggak ada patokannya ya, maksudnya ya kita cuman feeling aja gitu tuh kalau buat yang kayak gini mah. Makanya kadang-kadang kan orang-orang bilang, oh, gimana sih nyari gelap, nyari gini gini gini.
itu sebenarnya mau feeling, maksudnya semakin sering kamu praktek, jadi kayak udah apa ya, kayak main bola aja sih gitu tuh. Semakin sering lo main ya bakal semakin gampang gitu tuh buat ngendalin bolanya. Nah kayak gitu intinya. Kalau mau ngevektor bagus atau rapi, sering-sering aja ngevektor, nggak usah peduli hasilnya mau jelek apa enggak, tapi setidaknya setiap kali lo bikin lagi itu ada peningkatan, entah di area matanya, wajahnya, bajunya, rambutnya, nanti lama-lama juga lancar. Nah yang merahnya gua merah lagi nih, yang ini nih, yang merah ini gua warnain kuning itu sebagai gelapnya ya. Nah sekarang dasarnya kan biru nih. Nah sekarang kita bikin yang terangnya. Nah intinya semuanya dapat 3 lapisan, tapi biasanya kalau baju gua ada 4 kayaknya. Tapi nah jadi ada 1 2 3 tuh kan ya. Sekarang ambil warna dasarnya yang mana waktu itu, ini kayaknya nih, seingat gua. Nah sekarang ini yang warna terangnya, ya nggak sih? Salah euy, kok malah hitam sih. Nah ya kalau mau ngambil gambar nih, jadi kan si ini kan gak ada warnanya nih. Nah yang dasar ini kita mau ngambil warna yang ini, pakai Ctrl Shift tuh kan dia langsung jadi tools. Apa sih namanya ini, lupa gue. Nah yang tahu ingetin dari komen ya. Nah ambil lagi, ini yang gelapnya. Nah jadi kan rambutnya terkesan acak-acakan, sama kayak ini. Ini juga acak-acakan, ini juga acak-acakan. Emang stylenya yang kayak gitu. Terlalu gelap, udah segini aja. Yang terangnya warnanya kurang orange. Yang gelapnya kurang tarik. Nah sip. Udah. Nah jadi kan save dulu, takut not responding. Udah belum sih? Udah 11 menit. Sekarang tangan yang satunya. Oh ya tangan yang ini ya. Jangan lupa kalau udah jadi gitu tuh langsung di grup. Jadi nggak puyeng kan tuh. Kalau nggak di grup tuh biasanya puyeng. Nggak tahu deh kalau anak-anak Photoshop. Tapi kalau anak Corel enakan kayak gitu kalau kata gua. Sama bikin dasarnya. Kita bikin gelapnya. Ingat ya, improve. Kalau kayak gini nih, style ini banyak yang improve aja. Nggak usah terlalu ngikutin aslinya. Spasi, kontrol, terses, buang luarnya. Ini, shift ini, ini, kontrol ini, terses, buang luarnya. Kita tinggal ambil warna yang ini tadi. Ini dasar, ini terang, ini gelap. Nah, taruh bawah, buang garisnya, group. Nah jadi kan kebalik dodol. sorry, ini yang terang nih, ini yang gelap. Sorry. Nah roncainya kan dari sini ya, lupa. Sekarang ini tangan apa baju? Tangan. Aku mikirnya kayak baju, hampir sama sih warnanya. Biasa, sama seperti biasanya, bikin dasarnya dulu. Kalau ini asal aja kan ada rambut di atasnya, jadi nggak terlalu
harus ngikutin. Taruh bawah, tapi pastiin taruh di bawah rambut. Ini hapus dulu ya, udah nggak kepake. Ini kan rambut nih, nah dia taruh atas ini. Ini taruh bawah. Nah, no, kotak ya tangannya. Ada paleng. Nah, sini. Ini buat gelapnya. Ini buat terangnya. Nah, yang ini kita sama kayak tadi, intersect, buang luarnya. Ini juga sama, buang luarnya. Ambil warna yang ini sebagai dasar. Ini yang mana nih? Oh, ini yang terang. Ini yang gelap. Grup. Nah, kan gitu. Save, jangan lupa. Gue udah sering not responding kayak gitu. Sekarang kita ke lehernya. Mana sih leher? Oh, ini. Sama kayak tadi, asal aja. Soalnya kan udah ada rambut yang nutupin. Taruh bawah. Di garis. Nah, ini buat yang gelapnya. Buang. Sama intersect. Jadi ibaratnya kayak gini mah nyari cepatnya gitu kalau intersect. Nah, kontrol ini intersect. Karena leher ini terlalu gelap, ibaratnya leher itu kan ketutupan kepala, ketutupan rambut, ketutupan baju. Jadi dasarnya kita ngambil yang paling, ini kan dasarnya tangan tadi ya. Nah, kita gelapin dikit. Gini lah ya. Nah, kalau ini kita improve warnanya, nggak pakai palet. Tarik sebagai gelapnya. Satu lagi yang paling gelap. Tarik lagi ke sini. Nah, gitu. Terlalu gelap nggak sih? Terlalu gelap ya. Set lagi. Gitu aja. Terlalu gelap kayaknya tadi. Oke. Jadi berlehernya. Nah, kita save lagi. Ingat. Sekarang buat yang paling ribet, bajunya. Bukan ribet sih, sama. Tekniknya sama. Perlu gue jelasin lagi kan? Nggak perlu gue jelasin lagi kan maksudnya. Kita bikin dasarnya dulu. Tarik aja karena udah ada leher di situ. Jadi kita bisa asal. Enggak. Sini salah. Itu kan baju ya. Ini baju pink kan ini. Asal aja ada tangan. Nah, jadi dasarnya kita taruh bawah, paling bawah. Tuh, bisa diwarnain. Pasti bisa diwarnain dulu. Nah, yang gue benci dari motif, apa ini namanya? Motif baju kayak gini nih, yang dua warna gini nih, antara kayak coklat gini sama biru ya gitu. Jadi kan biru itu terkesan gelap, kalau coklat itu terkesan terang. Jadi kita sulit gitu tuh nyari gelap terangnya. Tapi kita coba. Tenang aja.
Kayaknya ini dia gelapnya. Siapa sih ribet pengen mulu. Ini gelapnya dulu ya, kita bikin gelapnya. Jelek, lancip deh. Sama, kita bikin gelapnya dulu. Ini kayaknya kantong deh. Ya nggak sih? Jelek. Langsung gini aja. Bentar. Nggak ada musik ya? Bete ya? Sama gua G. Tadinya mau gue puterin musik. Cuman takut kasusnya kayak yang lama-lama. Jadi nggak bisa di-post. Akhirnya suara gue juga ikut kehapus. Dan tutorialnya nggak ada suaranya. Dan orang-orang yang nonton di komen pada bilang, "Mas, sepi nggak ada suaranya." Ini gimana orang kebaca sama Google? Ini pelit banget ya, kan nggak gue duitin ini ya. Kalau gue duitin gitu tuh, nggak apa-apa kena apa tuh namanya kalau kayak gitu tuh. Tahu udah lupa gue. Kita garis-garisin. Ini masih yang buat gelap ya. Nah, ini semua tiga-tiganya digabungin. Paling warna dasar, intersex lagi buang yang atasnya. Tes ya, nih contohnya nih. Dasarnya kita warnain putih. Yang ini digabung dulu, soalnya satu warna yang gelapnya. Nah, kita warnain gelap. Nah, udah kelihatan kan? Dikit-dikit mah. Gitu. Terus oke, lanjut. Nah, sebenarnya nggak ribet kan? Bener kan kata gua? Cuman lama doang. Kalau udah tahu tekniknya mah cepet lah. Duh, replay. Wih, siap. Siap, ada yang jualan. Nah, udah nih ya. Langsung kita jadiin intersex lagi. Mang, atuh Mang. Iya, Mang. Siap. Bentar. Nah, ini udah kan? Lanjut yang sebelah sini. Sebelah sini juga aneh banget nih. Gila bencinya gue kalau baju pakai dua warna gini. Puyeng nyari gelapnya, walaupun udah di posterize gitu. Nah, jadi kita gabungin gabungin intersex bawah, hasilnya gabungin. Ini hapus. Nah, jadi lapisan yang pertama, maksudnya lapisan gelapnya itu ada dua. Kalau kata gue baju kan 4 kan dasar warnanya. Nah, yang pertama udah jadi nih. Nah,
bisa di zoom out. Nah kelihatan kan maksud gue udah ada ya gelap-gelapnya dikit lah. Selanjutnya kita bikin gelap yang kedua. Ini juga ada gelapnya nih, jangan terlewatkan. Gabungin. Nah kalau mau langsung gabungin dari sini nih, klik ini si objek yang lo bikin, save, pilih objek yang mau gabungin. Kayak ini kan, yang ini kan gelap, lapisan gelap ya pertama. Nah, gabungin. Anjir lobet. Oke, sekarang kita bikin yang kedua, lapisan kedua. Nah, kita bikin lapisan kedua biar dia agak bervolume. Lapisan kedua gelap ya, bukan lapisan kedua yang lain. Ganti warnanya biru, nggak palang. Gue sih nggak palang, cuma takut teman-teman yang nonton palang. Soalnya kalau lo udah sering bikin, ya nggak akan palang. Sumpah nih ya, gue nggak ngikutin, maksud gue nggak terlalu terfokus sama hasilnya. Gue improve aja buat yang terang biar nggak palang. Yang udah jadi gue outlinein biru ya. Nah jadi kelihatan tuh yang terangnya tuh. Oh, cepet bu. Dah. Nah ini yang terangnya ya. Serius gue improve itu. Oke, nah jadi dasarnya kita warnain. Warna yang cocok ya. Kita cari warna bagusnya apa ya. Jangan sama kayak baju lah. Ungu. Norak ya. Biru lah. Soalnya itu doang warna yang gue suka. Nah tadi kan ini. Nah ini terangnya tadi tuh. Tuh gue bedain ya warna merah. Ini gelap kedua. Sekarang kita gelapin. Asar euy. Nah ya sekarang yang ini warna terang. Nah sip. Nah jadi kan as simple as you can. Saidina. Oke sekarang bajunya udah. Oh baju dalamnya nih belum. Biasa kita bikin dasarnya asal aja ya. Soalnya kan dia di bawah ini, jadi bisa ditutupin sama yang lainnya. Taruh bawah sini. Ups, lupa belum di grup. Biar nggak palang. Nah, sekarang kita bikin yang gelapnya. Kok ada bahaya ya di sini ya.
Sorry mbak, nggak maksud. Nah, intersect lagi. Sekarang kita ambil warna terangnya biar kelihatan agak apa ya, gue ngomongin gak enak amat ya, pokoknya kelihatan agak bervolume lah gitu tuh. Kita kasih warna shading terang, warnanya mau pink aja, tapi nggak masuk ya, mau biru mah ya, cari aja ya, nggak masuk. Ungu masuk, pink enggak, kuning enggak, hijau enggak, ini bagus coklat nih, sama kayak rambut ini aja deh, segi. Shading gelapnya, ini terang ya. Nah, jadi sip, grup juga. Sekarang tinggal yang mata, seperti biasa, simple aja. Aduh, kegedean. Ini gabungin, jadi ini hitam aja. Nah, sama ini juga. Aduh, lupa keluar deh, potong. Jangan heran. Asar. Ntar ya bro, kewajiban dulu, nanti dilanjut lagi. Oke, kita lanjut. Nah, garis yang ini nih, Ctrl Shift key, langsung jadi digabungin biar hitam. Nah, aneh ya, gak ada alisnya. Potong, buang. Gabungin. Nah, loh, kok gini? Nggak bisa digabungin ternyata. Sama itu error deh. Udah bisa aja deh. Mungkin emang nggak harusnya bersama. Sekarang kita bikin sama deh. Satu ya, cukup kan. Nah, kegedean enggak, sedang lah. Buat garis hidungnya penting nih, jadi walaupun lapisan sedikit, dia bakal sedikit ada bentuknya gitu tuh, walaupun lapisan kulitnya sedikit. Sedikit, jadi gabungin. Aneh ya.
Ini terlalu besar ya. Tar. Gak serem aja jadinya. Kecilin. Kayak doer gitu. Nah, dah. Kalau dikontrol kecil. Jadi, gabungin. Bikin bibirnya. Bagi gua ngefaktor yang paling susah itu adalah bagian wajah. Kenapa? Karena kalau ngefaktor bagian wajah nggak mirip, itu tuh kayak apa ya, sia-sia gitu loh ngefaktor. Sumpah, mau bajunya nggak mirip, kayak mau apanya nggak mirip juga nggak apa-apa. Tapi kalau wajahnya nggak mirip, tetap aja gagal. Aduh, nggak nyambung. Saya nggak punya warna kulit, punya sih, cuma nggak ingat. Oke, sekarang Ctrl Shift ambil warnanya. Gelap nih kalau nggak salah. Terang. Nah, sip. Masukin. Kita tambah satu lapisan lagi. Kayak kurang aneh, kayak aneh gitu tuh. Tambah satu lagi. Nah, sip. Sekarang tinggal bikin bagian, kayaknya lebih gelap ya, bagian wajah. Karena udah ada sekelilingnya, kita asal aja taruh bawah. Ini anatomi mukanya gimana sih cewek, susah bener. Untung mancung. Ini gue bikin bagian gelapnya ya. Ctrl C, Ctrl V, copy paste. Ini ke sini dipotong. Nah, ini. Nah. Kan terang. Potong. Kasihan ntar matanya kayaknya sipit kalau nggak ada cahaya terang di sini. Kalau sipit itu malah terang semua ya, lupa gue. Ilmu tuh, kalau orang sipit nggak ada gelap-gelapnya kayak gini. Ingat. Tapi kalau orang yang mancung pasti gelap matanya. Nggak tahu kenapa kali. Nggak nyambung. Benci gue kayak gitu tuh. Karena kalau udah jauh gitu dia nggak nyambung gitu. Ulang lagi dari awal.
gelap keduanya kita bikin yang terangnya. Ini yang terang ya. Gabungin, taruh bawah. Alah, nggak nyambung. Nah, segini dong. Sekarang kita bikin gelap kedua. Gelap kedua ya, bukan terang kedua, gelap kedua. Mana sih? Nah, gabungin, taruh bawah. Nah, hidungnya gelap. Sekarang terang kedua, dibedain deh warnanya. Terang pertama kuning, gelap pertama biru muda, gelap kedua biru tua. Nah, sekarang gue bikin yang terang. Gue masuk angin apa ya? Dari tadi sendawa mulu. Nah, ini cewek jenong juga ternyata. Gabungin. Oh, dia nggak perlu. Soalnya dia terang kedua. Terang kedua warna merah ya. Ini terang pertama nih. Sip. Jadi kan. Oh ya, matanya belum gue lapis ya, lupa ya. Tar. Nah, ini belum dilapis nih. Ini belum. Kasihan, masa matanya nggak dilapis nih. Kan sama warnanya. Sip. Sekarang mukanya diwarnai. Kok gini ya sih warnanya? Tar. Oh iya benar. Salah.
jadi kan halus banget dari jauh mah. Sip. Nah, it's done. Kalau backgroundnya kayaknya yang ini gue bikinin soalnya. Soalnya backgroundnya ngeblur gitu. Palem juga mau gambarnya. Jangan lupa digabungin. Oh ya, matanya belum dikasih highlight, kasihan ke orang buta. Oh, buta maaf tuh netra. Kesalahan tadi. Nah, putihin. Nah, sip. Dewa. Mata saya bisa gitu, saya. Ini warnanya enggak banget nih. Yang lain ya. Pakai warna yang oh ya ini aja nih. Di thumbnail. Thumbnail gue sih ngomongnya tuh kalau yang buat clickbait gitu nanti di YouTube-nya. Thumbnail kan? Ingat gue sih thumbnail. Dasarnya ini, terangnya ini, gelapnya ini, gelap keduanya ini. Nah, lebih cerah aja kelihatannya. Taruh mana ini? Itu agak terlalu norak warna. Sip. Kasih bikin. Satuin warna hitam. Mau menjelek. Oke, thank you udah nonton. Semoga ilmunya bermanfaat, semoga buka ordernya lancar. Jangan lupa kalau misalnya nanti udah nyoba terus posting, jangan lupa tag gue ya, nanti kalau hasil karyanya menarik nanti gue repost, tenang aja. Thank you. Nanti alamat Instagram gue ada di apa sih namanya, pokoknya penjelasan di bawah video ini. Jadi thank you kawan-kawan.